Dikotomi sains dan Al-Quran dapat diintegrasikan secara spesifik, sehingga sains dan Al-Quran tidak berdiri sendiri. Sains dan Al-Quran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinukilkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran juga merupakan ilmu pengetahuan dan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, sains dan Al-Quran dua hal yang terkorelasi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Osa Aryo Bimo dari Pendidikan Fisika 2017. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan mengingatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Manusia selalu memiliki kelebihan dan selalu memiliki kekurangan. Yang terpenting adalah selalu bersyukur dalam semua aspek dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian, ilmu yang dimiliki bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, jika apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, maka mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Islam mengajarkan pemeluknya untuk terus menuntut ilmu dan terus mencari ilmu pengetahuan untuk mengetahui makna dari langit hingga bumi. Tanpa pengetahuan, kemampuan, bagaimana mungkin manusia dapat memahami alam semesta yang sangat luas ini? Teruslah menuntut ilmu dan tetap untuk bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Zat yaitu sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Wujud zat ada tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, zat memiliki partikel-partikel yang berbeda. Yang pertama, zat padat. Zat padat memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap. Bentuknya tetap dikarenakan antar partikel saling berdekatan, tersusun teratur, dan memiliki gaya tarik yang sangat kuat. Nah, volumenya tetap karena partikel di dalamnya itu tidak bergerak dan berputar dalam kedudukannya saja. Kemudian ada zat cair. Zat cair itu bentuknya berubah, akan tetapi volumenya tetap. Contoh, ketika kita menuang air dalam segelas botol, kita tuangkan kepada ember, maka dari itu volumenya sama, akan tetapi bentuknya berubah. Yang tadinya kecil menjadi lebih besar. Yang ketiga ada zat gas. Zat gas memiliki sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya juga berubah. Contoh, ketika kalian mempunyai balon yang diisi oleh gas, kemudian balon tersebut kalian buka, maka gas yang ada di dalam balon tersebut akan keluar ke udara, dan di udara akan bergerak bebas, dan volumenya pun juga bebas yang ada di udara. Terdapat banyak ayat yang membuktikan adanya wujud benda di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu zat cair. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 18 yang artinya, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa air hujan yang turun dari langit ke bumi akan tersimpan sebagian di perut bumi. Nah, air tersebut tidak hilang, akan tetapi akan naik ke permukaan dalam bentuk sumber-sumber air dan sungai-sungai yang mengalir hingga ke laut.
Pada Quran Surat Ar-Rum ayat 48 menjelaskan tahap pertama bahwa Allah dialah mengirimkan angin. Partikel-partikel air membentuk awan dengan menggumpal uap air. Tahap kedua yaitu lalu angin menggerakkan awan dan Allah membentangkan di langit menurut yang ia kehendakinya dan menjadi bergumpal-gumpal. Awan tersebut dari uap air yang mengembun di sekitar kristal dalam atau partikel-partikel debu di udara. Tahap ketiga, lalu kamu lihat hujan turun dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun, partikel-partikel air yang mengelilingi kristal-kristal garam dan partikel-partikel debu mengental dan membentang atau membentuk tetesan-tetesan hujan, sehingga tetesan-tetesan hujan tersebut menjadi lebih berat dari udara, meninggalkan awan dan mulai turun ke bumi. Pada Quran Surat Al-Anziyat ayat 30 sampai ayat 31, ahli geologi mengatakan bahwa air yang ada di dalam bumi akan mencukupi kebutuhan hingga jutaan tahun yang akan datang dari bumi terbentuk. Wujud air pada pembentukan bumi itu ada di cakrawala bumi. Kenapa? Karena bumi dalam keadaan panas. Pada saat bumi dalam keadaan dingin, maka uap air yang ada di cakrawala bumi itu turun ke bumi dengan sangat deras. Integrasi antara sains dan Al-Quran harus terus ditingkatkan karena memiliki korelasi yang sangat dekat. Jika tidak terdapat korelasi antara Al-Quran dengan sains, maka dari itu kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu contoh integrasi perubahan zat antara sains dan Al-Quran. Mari terus kembangkan ilmu pengetahuan. Sudah tergambar jelas bahwa Al-Quran merupakan pedoman umat manusia. Maka dari itu kita jaga Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Dari yang sudah kita bahas, maka membuktikan bahwa Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Mari terus kita tingkatkan. Kita tingkatkan ilmu kita. Kita tingkatkan iman kita. Kita tingkatkan takwa kita. Dan semoga kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga kita bisa bermanfaat. Salam fisika untuk Indonesia. Jangan lupa bahagia dan tetap selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.